Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 1 sampai yang ke-12. Judul renungan kita adalah Mengapa Tidak Berubah. Setelah 3 bulan membeli sebuah treadmill, seorang pemuda mengembalikannya ke toko. Marah-marah dia berkata, "Tidak ada yang berubah. Berat badan saya tidak juga turun." "Maaf," si pegawai menyela. "Bagaimana dengan pola makan Anda?" "Tetap banyak seperti biasanya," jawab pemuda itu malu-malu. Kita kerap mempertanyakan keheranan surga. Dalam mengiringi Yesus, kita menambahkan doa, puasa, pelayanan, namun tidak mengalami perubahan apa-apa. Jangankan melihat terobosan, kesembuhan, pemulihan, atau berbagai mujizat lainnya. Keintiman dalam hadirat Tuhan pun tidak kita rasakan. Dalam hati kita bertanya-tanya, mengapa semua yang aku lakukan tidak kau indahkan ya Tuhan? Faktanya, bukan Tuhan tidak mengindahkan, tetapi kitalah yang belum mau meninggalkan dosa. Bangsa Israel pernah memprotes keadilan Tuhan. Mereka berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Kepada mereka Tuhan menyingkapkan kebenarannya. Bukan dia tidak memperhatikan atau mengindahkan perbuatan mereka. Namun ketika melakukannya, mereka tidak juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapannya. Hati jauh dari belas kasihan, lalu tangan yang harusnya terulur memberi bantuan digunakan untuk menekan sesama. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa meninggalkan dosa. Kita juga tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mempedulikan sesama. Apabila kita rindu mengalami perubahan di kehidupan ini, maka selaraskan saja iman dengan perbuatan. Oke, ketika hal baik yang kita tambahkan dalam kehidupan ini tidak memberi dampak, artinya masih ada hal buruk yang perlu kita tinggalkan. Oke, mari kita lihat ya. Bagaimana memiliki kehidupan yang berdampak bagi kerajaan Allah? Nah, ya. Mari kita lihat, mari kita baca. Yesaya 58, 1-12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau tetap masih mengurus urusanmu dan engkau mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapi tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membukakan belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati yang mereka tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering.
dan akan mempengaruhi daripada kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang akan memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi, sebenarnya apa inti dari Yesaya 58 ini? Jadi perikop ini ya membicarakan tentang kemunafikan yang dilakukan dengan cara mengagung-agungkan praktek agamawi atau praktek spiritual, tetapi tidak ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan, jadi semata-mata ditujukan untuk pencitraan diri, supaya dirinya dilihat orang, dan kalaupun tidak memiliki maksud seperti itu, tujuannya adalah supaya ketika dia berelasi dengan Tuhan, dia mendapatkan perlindungan, keuntungan daripada Tuhan. Jadi tujuannya itu adalah untuk diri sendiri. Bukan to glorify our God. Bukan untuk memuliakan dia dengan sungguh-sungguh, bukan. Tapi tujuannya sekali lagi untuk kesenangan, kenikmatan daripada dirinya sendiri. Nah, ini suatu aktivitas rohani yang semu ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat 1, itu perintah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Serukanlah kuat-kuat. Artinya, engkau harus bersuara Yesaya. Tidak usah ditahan-tahan. Seru yang kuat, lantang. Nyaringkan suaramu. Bagaikan sangkakala. Jadi, volume suara harus keras, supaya semua orang mendengar. Beritahukanlah pada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keluarga Yakob dosa mereka. Jadi, sebagai hamba Tuhan, memang Nabi Yesaya harus berani menegur dengan keras setiap umat di Israel yang melakukan aktivitas kerohanian mereka, tetapi hatinya tidak tertuju pada Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan ini ya, ada berapa banyak daripada hamba Tuhan yang tidak berani menegur dosa di depan mimbar. Jadi di dalam mimbar itu, jarang pernah ada orang mengkhotbahkan tentang dosa, tentang neraka, tentang kemurkaan Tuhan, tentang kebencian Tuhan terhadap segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Saudara, hal ini tetap harus ditekankan. Kenapa hal ini harus ditekankan? Karena manusia suka sekali dan kadang menikmati daripada keberdosaan yang mereka lakukan. Dan Tuhan tidak suka itu. Bagaimana mungkin orang bisa melakukan aktivitas rohani, tetapi tindak tanduknya itu adalah melawan Tuhan, menghina Tuhan. Itulah sebabnya Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menegur daripada keberdosaan ini. Nah, ayat 2 itu menunjukkan aktivitas yang kelihatannya adalah aktivitas rohani, tapi sebenarnya adalah aktivitas yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita baca ayat 2 ya. Memang setiap hari mereka mencari aku. Wah, ya toh. Suka untuk mengenal segala jalanku. Kelihatannya rohani ya. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Nah, ya. Saudara, orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang yang ada di ikut persekutuan, belum tentu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang rohani. Bisa jadi orang mau ikut persekutuan karena apa? Karena daripada di rumah nganggur, gak ada teman, atau biasanya teman yang menemani itu pergi luar kota, sehingga dia butuh komunitas. Ya wis lah, daripada nganggur, tak persekutuan aja di gereja. Bisa juga seperti itu. Atau orang juga bisa persekutuan supaya dia pengen mendekati seseorang. Dengan wadah persekutuan itu kan, kalau misalkan mau partneran bisnis karena sudah sama-sama jadi teman bersekutu, itu kan lebih enak. Jadi dia pengen mendapatkan peluang bisnis ketika mendekati seseorang di wadah persekutuan. Jadi ini tujuannya itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu bukan. Tetapi semata-mata tuh ya, pengen apa ya, menggunakan wadah rohani itu untuk keuntungan dari dirinya sendiri. Jadi itu yang terjadi. Oke, mari kita lihat dualisme kehidupan manusia. Dari ayat 3a,
dapat kita ketahui bahwa mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Nah, berarti tujuannya berpuasa apa? Supaya Tuhan perhatikan mereka. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Nah, jadi apa tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Bukan untuk mencari kehendak Tuhan, tetapi adalah supaya dirinya diperhatikan, diberkati oleh Tuhan. Kemudian jawab ya, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Nah, puasa, ini harusnya kan hari-hari khusus, di mana mereka itu harus merenungkan kehidupannya, dan berkontemplasi kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap masih ngurus urusannya. Jadi mereka memang tidak mengkhususkan hari puasanya itu benar-benar dekat pada Tuhan. Tapi tetap saja ngurus urusannya sendiri. Terus kemudian pada hari puasa juga kamu mendesak-desak semua burumu. Artinya tetap melakukan tindasan atau tekanan kepada para pekerja. Jadi, saudara, repot sekali ya. Mereka tidak mengerti dan menghidupi esensi dari setiap aktivitas kerohanian yang mereka lakukan. Intinya seperti itu. Mereka, orang-orang itu, tidak mengerti esensi dari setiap aktivitas rohani yang mereka lakukan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, apakah saudara benar-benar mengerti ketika Anda mau berdoa, ketika Anda mau bersekutu, ketika Anda ingin mempelajari firman? Tujuannya untuk apa itu? Apa saudara ingin terlihat pandai? Atau saudara cuma ingin hidupnya pokoknya disertai oleh Tuhan, sehingga saudara dalam berrelasi dengan Tuhan itu seolah-olah menganggap Tuhan itu adalah dukun. Kalau dukun kan dikasih kayak apa, sesajen atau apa gitu, kok sesajen apa, kayak persembahan apa gini gitu, ada apa itu namanya, dengan melakukan pantangan-pantangan tertentu, tidak melakukan pantangan-pantangan tertentu, atau melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Itu dengan tujuan untuk mendatangkan materi, kekayaan, kesehatan, kesembuhan. Jadi banyak orang itu menganggap hubungan dengan Tuhan itu bersifat transaksional. Jikalau aku akan memberikan ini, maka Tuhan akan memberkati. Aku akan memberikan lebih lagi, maka Tuhan pasti akan memberkati. Tujuan aku memberi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi supaya dirinya lebih diberkati lagi. Jadi fokusnya itu adalah terhadap dirinya sendiri. Dualisme kehidupan manusia. Tindakan puasa yang seharusnya digunakan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi malah diisi dengan tindakan-tindakan yang bersifat duniawi dan anarkis. Saudara perhatikan baik-baik ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi, serta memukul dengan tinju. Wah, ini kan main kekerasan ini. Dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ya pastilah. Segala permohonan kepada Tuhan yang tidak ditunjang dengan sikap hidup yang baik dari sang pemohon, maka apapun yang diminta oleh sang pemohon tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Segala permohonan kepada Tuhan yang tidak ditunjang dengan sikap hidup yang baik dari sang pemohon, maka apapun yang pemohon minta kepada Tuhan, itu Tuhan tidak akan kabulkan. Saudara, jangan pernah Anda berpikir Tuhan tidak tahu dualisme kehidupan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan itu suka dengan kemenduaan hati kita. Kalau di gereja, haleluya. Kalau di tempat kerja, halilintar. Kan repot dari seperti ini. Oke? Perbuatan yang sesuai dengan aktivitas keagamaan. Yang diinginkan Tuhan itu apa sih? Ayat 6 ya. Berpuasa yang ku kehendaki ialah apa, saudara-saudara sekalian? Engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk. Engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, saudara-saudara. Maksud dari ayat 6 adalah jika seorang sedang berpuasa atau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka aktivitas yang keluar sebagai hasil dari puasanya adalah do the right things, melakukan kebenaran, melakukan kebajikan, melakukan keadilan. Saudara, ayat 7 juga dikatakan, engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar,
dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Iman harus disertai dengan perbuatan. Memang kita percaya salvation only by faith alone. Keselamatan hanya didapat karena iman saja. Itu benar, tidak salah, 100% benar. Tetapi setelah engkau diselamatkan, apakah diperbolehkan kita berpangku diri, tidak melakukan apapun untuk kerajaan Tuhan? Hanya karena kita sudah diselamatkan? Tidak, bukan? Kita perhatikan baik-baik ya. Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi setelah orang percaya pada Tuhan, bukan disuruh untuk berdiam diri, bertapa, bukan. Tetapi menyebarkan kabar sukacita ini kepada setiap orang. Supaya setiap orang percaya. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Oke, mari kita lanjutkan. Kapankah Allah itu menolong kita? Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa ya. Jadi jikalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan pernah kita khawatir karena kebenaran dari barisan depan, kemuliaan Tuhan jadi barisan belakang. Jadi kita tuh dilindungi oleh Allah itu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong. Dan dia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada samamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia berkata, ini aku. Kapan itu ketika Tuhan menjawab seperti itu? Ketika kita do the right things. Ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan dengan hadirat Tuhan, itu Tuhan akan bertindak dan turun tangan. Jadi, manusia itu seringkali ingin mendapatkan perlakuan seperti di ayat 9. Yaitu berteriak minta tolong, Tuhan pasti datang. Tapi, mereka tanpa mau melakukan kegiatan di ayat 6-7. 6-7 itu gini ya. Membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Kuk itu adalah, beban gitu ya, beban. Terus kemudian engkau tidak membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat telanjang, engkau tidak memberikan pakaian. Saudara, orang seringkali kepingin ayat 9, tetapi tidak mau ayat 6-7. Bukankah itu yang ada dalam pikiran kita, bukan? Tuhan itu akan berada di pihak kita, kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kebaikan yang membutuhkan pengorbanan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, itu pastinya memerlukan pengorbanan, bukan? Yaitu, kenapa kok memerlukan pengorbanan? Dari ayat ini dikatakan, perhatikan frase, menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Jadi kita ini sebenarnya pengen sesuatu, tapi karena melihat ada orang lapar, maka apa yang kita ingin itu kita tahan dan kita serahkan kepada orang yang membutuhkan. Bukankah itu disebut pengorbanan? Tapi janganlah kita khawatir akan kehilangan sesuatu. Karena Tuhan will guide us to the place, to the better place to be exactly. Ya, ke tempat yang jauh lebih baik, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Saudara perhatikan ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu dan engkau seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, jikalau kita do the right things, berbuat adil, berbuat hal yang benar, maka perhatikan janji Tuhan ini baik-baik. Engkau seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Artinya, kehidupan kita akan dipelihara. Jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kekuatan yang dari Tuhan.
Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau yang akan disebut sebagai yang memperbaiki tembok yang tembus. Apakah kita ingin menjadi pribadi yang memiliki pengaruh besar di dunia ini? Ini kan engkau membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kalau orang membangun reruntuhan yang berabad-abad, itu artinya orang itu memiliki semangat, memiliki pengaruh yang besar kepada orang lain, sehingga bisa mempengaruhi orang lain itu untuk seperti satu visi dengan dia. Jadi bila kita ingin menjadi pribadi yang pengaruh besar dengan dunia ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berserah pada Tuhan sehingga Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita dan bukan hawa nafsu kita yang mengontrol kehidupan kita? Karena seringkali orang yang berhubungan dengan pengaruh itu pengen dirinya itu diakui bahwa dirinya lah pencetus daripada ide ini apa gini gitu, sehingga orang-orang akan terpusat memuji kepada dia dan bukan kepada orang lain. Saudara, kalau seperti itu, maka bersiaplah Anda untuk gagal. Karena yang mengontrol kehidupan kita, itu adalah Tuhan dan bukan hawa nafsu kita yang pengen dipandang oleh orang lain sebagai orang-orang yang sangat berpengaruh. Menjadi berpengaruh, itu oke dan memang harus. Tetapi, pengen dipuji gara-gara engkau berpengaruh kepada orang lain, itu lain cerita. Berarti Anda pengen dimuliakan sama seperti Allah. Ini nanti kejadian yang ulang kayak kejadian pasal 3 ya. Seperti ular yang menggoda Hawa, yang jatuh dalam dosa karena lebih dengar perkataan setan daripada perkataan Tuhan. Jika kita menginginkan kehidupan yang berdampak, maka serahkanlah segala usaha kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kekuatan yang dari Tuhan memang tidak ada lawannya. Oke, sampai sini renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.